أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala mengisi kitabnya dengan akhlak. Sebenarnya Al-Quran itu adalah sebuah kitab akhlak, karena misalnya tauhid, misalnya akidah, misalnya mengesahkan Allah Ta'ala, misalnya itu adalah akhlak seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian ibadah itu juga akhlak. Begitu juga akhlak dengan sesama manusia. Jadi manusia itu akan menjadi manusia yang sebenarnya apabila dia berakhlak, dan itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Karenanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatur segala hal-hal yang kelihatannya hal itu remeh dalam pandangan manusia, tapi besar dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, yang sedang kita bahas saat ini yaitu sedekah. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 262 dari surat Al-Baqarah, a'udzu minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang infak, mengeluarkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka itu tidak mengikuti, artinya tidak sesudah itu tidak berbuat apa? Mannan wala adha. Tidak ada perbuatan alman, tidak ada perbuatan mengundat-undat, menyebut-nyebut kembali perbuatan yang sudah, kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan. Bahkan ditambah lagi wala adha, memberikannya itu tanpa memberikan gangguan. Memberi secara materi, tapi secara moral merusak. Secara materi dia memberi, tapi secara moral dia mengambil. Secara materi dia memberi, tapi secara moral dia mengambil. Islam meminta kedua-duanya, memberi secara materi, moral juga. Memberi secara materi dibutuhkan oleh tubuhnya, dan sikap yang baik dibutuhkan oleh jiwanya. Tidak boleh seorang memberi lalu kemudian melukai perasaan orang yang diberi dengan menyebut-nyebut kembali apa yang sudah dia berikan dahulu kala. Ibnu Katsir membawa beberapa hadis yang terkait dengan hal ini dari Sahih Muslim. Bayangkan, dari Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Thalatha la yukallimuhullahu yaumil qiyamah
wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak pula dilihat, tidak pula disucikan dari dosa-dosanya, dan hasilnya azab yang pedih. Apa itu? Al-Mannan bima a'ta, mengundat-undat, menyebut-nyebut kembali apa yang sudah dia berikan. Wal musbir izarah, yang menjuntaikan pakaiannya sampai menyentuh tanah. Wal munafiq sil'ata bil halfi al kadhib, dan yang menjual hartanya, barangnya dengan sumpah yang palsu. Saya bacakan dulu hadis yang lainnya dari Ibnu Mardawai, dari Abi Darda, dari Nabi SAW, la yadkhulul jannah 'aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mannan, dan tidak pula orang yang mengundat-undat, menyebut-nyebut kembali pemberiannya. Wala mudminu khamr, orang yang selalu minum khamr. Wala mukdzib biqadar, dan mendustakan takdir. Hati-hati ya. Ini dari Nabi SAW. Tidak akan masuk surga orang yang saya gabungkan dengan hadis sebelumnya, orang yang mannan, menyebut-nyebut kembali apa yang sudah dia berikan, orang yang durhaka, orang yang sombong kemudian sampai menjuntaikan bajunya, orang yang berbohong, dan orang yang selalu minum khamr, ditambah lagi dengan orang yang mendustakan takdir. Hati-hati. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan mereka ini diazab, tidak masuk surga. Meskipun mereka sholat, beribadah, tapi perbuatan mereka itu dirusak, dirusak oleh akhlak mereka yang buruk, durhaka kepada orang tua, khamr, sombong, berbohong dengan sumpahnya, lalu menyebut-nyebut kembali apa yang sudah dia berikan. Allah Ta'ala mengatakan bahwa itu seharusnya tidak terjadi. Kalau itu tidak terjadi, lahum ajruhum 'inda rabbihim, ada pahala buat mereka. Wala khaufun 'alaihim walam yahzanun, tidak ada ketakutan apa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran apa yang mereka tinggalkan. Allah telah mengulangi lagi pada ayat selanjutnya 263. Qaulun ma'ruf wa maghfirah, ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik, ma'ruf, bukan ucapan yang begitu indah, gitu ya. Tidak, gitu ya. Tidak perlu orang yang minta-minta kepada kita dan kemudian kita tidak bisa memberi, lalu kita bacakan puisi misalnya, tidak perlu. Gitu ya. Misalnya ada orang minta dan kita kebetulan tidak kepingin memberi, lalu kita kasih puisi dia. Ini sudah lapar dikasih puisi. Saya itu sebenarnya dalam hati saya yang terdalam, gitu ya, saya itu punya niat yang begitu baik, gitu ya, ingin memberi Anda, gitu ya, dengan seluruh apa yang saya miliki, tetapi setelah kantong saya terdalam tidak ada isinya. Bilang tidak mau ngasih kan selesai sudah, orangnya nunggu, maaf ya, selesai sudah. Tidak usah panjang-panjang kalimatnya, hasilnya tidak ada. Buat apa? Gitu ya, sudah ada, selesai. Gitu ya. Wa maghfirah, minta maaf. Bayangkan, minta maaf. Itu semua khair, lebih baik dari min shadaqatin yatba'uha adza, dari sedekah yang diikuti dengan gangguan. Lebih baik. Artinya orang itu meskipun dia tidak mendapatkan apapun, perasaannya terjaga, kehormatannya terjaga, dia mulia. Meskipun dia tidak mendapatkan apapun, tapi dia masih mulia. Begitu ya. Dia meskipun tidak mendapatkan apapun, masih kemuliaannya terjaga. Wallahu ghaniyun halim. Allah Ta'ala itu ghani. Dia itu maha kaya loh ya. Maha kaya. Kita itu kaya karena Allah Ta'ala. Kita itu kaya karena Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas,
Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, bukan wahai orang beriman, tidak. Wahai manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, kalian semua butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahul ghani, yang kaya itu Allah Ta'ala. Itu ya, al-ghani al-hamid, yang dia tidak membutuhkan apa-apa dan dia terpuji. Di sini dikatakan ghaniyun halim. Allah Ta'ala itu meskipun dia kaya, tapi dia halim, bijak. Bukan lalu karena dia memiliki apapun lalu kemudian semena-mena, tidak boleh. Jangan karena misalnya mungkin seseorang itu orang itu diberi rezeki Allah Ta'ala bukan karena kepandaiannya, bukan karena usahanya. Banyak orang pandai, punya ilmu dia, banyak orang berusaha, dan bukan karena dia orang baik, tidak. Kalau orang itu diberi rezeki karena dia orang baik, yang paling kaya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang dikasih rezeki karena dia orang baik, yang paling kaya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah kemudian beliau memiliki harta? Tidak. Yang beliau miliki itu akhlak. Yang beliau miliki itu akhlak. Allah Ta'ala juga punya akhlak. Karena akhlaknya, karena keindahan budi pekertinya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala bisa menciptakan keindahan. Termasuk kita ini contohnya. Termasuk kesempurnaan aturan alam ini semua karena Allah Ta'ala itu tahu apa yang baik. Allah Ta'ala itu tahu apa yang baik. Andaikan Allah Ta'ala itu tidak tahu apa yang baik, tidak terjadi apapun, tidak ada keindahan. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengirim teleskop ke langit untuk memotret apa isinya langit ini. Dia tidak beriman, tapi dia kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala karena itu indah. Allah Taala itu indah. Jadi dia yang tahu keindahan. Oleh karenanya Allah Taala ingin menerapkan itu pada diri kita. Hendaknya kalian itu berbuat baik, berbuat baik sebagaimana Allah Taala berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu gurun dinasihati. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu yang baik wahai gurun, sebagaimana Allah Taala baik kepada kamu. Wala tabil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Taala tidak suka berbuat kerusakan. Allah Ta'ala memberikan seseorang itu kelebihan apapun, ilmu, kekuasaan, harta, itu semua dari Allah Ta'ala. Iman itu dari Allah Ta'ala. Iman itu dari Allah Ta'ala. Amal soleh itu dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Kesehatan dari Allah Ta'ala. Kebebasan, kemerdekaan dari Allah Ta'ala. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemerdekaan yang kita rasakan dari Allah Ta'ala. Keamanan dari Allah Ta'ala. Rezeki yang kita makan dari Allah Ta'ala. Kesehatan dari Allah Ta'ala. Semua itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang patut kita syukurilah. Adapun kemudian mungkin ada orang yang tidak memiliki, merasakan apa yang kita miliki, kita berikan kepada dia. Kenapa? Karena itu merupakan titipan dari Allah Ta'ala kepada kita. Wa ja'alakum mustakhlafina fihi. Dalam surat Al-Hadid, mustakhlafin, kita itu dititipi harta, bukan dikasih harta, dititipi. Bukan diberi, bukan, dititipi harta. Mustakhlafina, titipan harta itu, bukan pemberian, titipan. Mustakhlafin, yang kita itu dititipi oleh Subhanahu Wa Ta'ala. Tergantung kita mau menggunakannya untuk menjadi pahala atau tidak. Itu tergantung kita. Baik, ayat 264 Allah Ta'ala ingatkan kembali. Bayangkan, ini sudah 3 ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya orang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengundat-undat, dengan gangguan-gangguan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang infak tapi ri'a. Nah, lihat di sini. Mestinya Allah Ta'ala mengatakan, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha wa ria'an nas. Mestinya begitu.
Mestinya begitu. Wahai manusia, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-man, mengundat-undat, dengan al-adza, gangguan, dan dengan riya. Mestinya begitu. Ada urutannya. Ini tidak. Kalladzi, seperti. Nah, seperti orang yang infak tapi dia riya. Nah, lain dengan yang sebelumnya. Yang kedua ini pemandangannya bagus. Nah, pemandangannya bagus. Nah, begitu ya, bisa kasih contoh. Tapi riya. Begitu. Misalnya kita itu ada orang gitu ya, mau ngasih kita uang. Nah, gitu ya. Ada orang mau ngasih kita uang, tapi di depan orang banyak. Wahai manusia, ini orang yang mau saya kasih uang lah. Orangnya tersinggung, loh ada apa? Gitu ya. Saya juga punya uang itu, padahal tidak punya uang lah. Tapi karena dia tersinggung, Anda kalau mau ngasih itu ya, gitu ya, dimasukkan amplop. Nah, jangan dilihat orang. Anda mau tak? Kalau Anda saya kasih uang, saya tunjukkan di depan orang begini. Ya, saya tersinggung lah. Iya. Anda tersinggung, orang juga tersinggung lah. Kalau mau ngasih bantuan itu tidak usah manggil wartawan. Nah, itu ya. Lalu kemudian dikasih surat itu kertas sebesar ini 1 meter kali 1 meter gitu. Ini bantuan dari ini untuk ini apa? Ya sudah, berikan begitu saja. Mau bangun pondok ya sudah bangun saja, tidak usah ini kita gitu ya, bantuan dari si fulan. Nah, buat apa? Berikan saja. Kenapa ya kok ada orang seperti begitu? Allah kasih jawaban. Wala yu'minu billah wala bil yaumil akhir. Mereka itu sebenarnya kata Allah Ta'ala tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak pula jelas ini barengannya nih. Tidak beriman pada pertemuan dengan Allah Ta'ala. Artinya mereka itu sebenarnya bersedekah itu bukan dengan senang hati, bukan dengan keyakinan, bukan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak. Artinya mereka itu tidak merasa mulia kalau mereka itu mencari keridhaan Allah Ta'ala. Lah, itu gampangnya. Artinya mereka itu tidak merasa mulia kalau mereka itu berbuat mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ini barang penting. Ini barang penting ini. Nah, betul ya? Ini barang penting. Dia tidak merasa mulia kalau dia itu berbuat mencari keridhaan Allah Ta'ala. Tidak merasa mulia dia. Nah, padahal Nabi SAW, ya, kita diajar Nabi SAW, kalau kalian itu habis mendengarkan azan, baca doa, Allahumma robba hadi da'wati tamah wassalatul qa'imah. Ya Allah yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang mau didirikan, ati Muhammadan al-wasilah al-fadilah. Berikan Muhammad itu al-wasilah. Itu ya. Apa al-wasilah? Al-wasilah ada yang mengatakan syafaat, ada yang mengatakan bahwa beliau akan diletakkan di bawahnya arsy, dan jangan lupa bahwa beliau oleh Allah Ta'ala akan diberi izin untuk membuka pintu surga. Lah, bayangkan, sudah memintakan syafaat. Nah, Nabi tidak bisa masuk surga karena menunggu umatnya ini yang masih yang tidak bisa masuk surga ini. Ada yang di luar surga, ada yang di dalam neraka. Nabi terpaksa menunggu, mengusahakan supaya yang di neraka dikeluarkan dari neraka. Yang di atas, yang tidak masuk neraka bisa masuk ke surga. Nah, wa ba'athu maqaman mahmuda. Nah, berikan beliau tempat yang mulia. Nah, al-wasilah itu beliau sendiri berkata, sebuah tempat di surga yang hanya dikhususkan untuk satu orang. Dan saya berharap sayalah orangnya. Karena siapa yang memintakan untuk Nabi al-wasilah, halat lahu syafaati. Dia dapat syafaat saya. Beliau pantas dapat maqaman mahmuda, dapat wasilah. Kenapa? Karena beliau gitu ya, mendudukkan Allah Ta'ala dalam dirinya, dalam tempat yang mulia. Kalau kita itu kepingin mendapatkan tempat yang mulia dalam pandangan Allah Ta'ala, dudukkanlah Allah Ta'ala dalam kedudukan yang mulia dalam diri kita. Nah, kalau kita itu kepingin punya kedudukan yang mulia dalam pandangan Allah Ta'ala, dudukkanlah Allah Ta'ala dalam kedudukan yang mulia dalam diri kita. Nah, begitu ya, itu gampangnya begitu. Gampangnya apa?
Salawat. Man shalla alayya wahidah sallallahu bi asyran. Siapa yang salat pada saya satu kali, Allah Ta'ala akan salat pada dia 10 kali. Lo bayangkan. Siapa yang salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah Ta'ala yang salat pada kita 10 kali. Lo bayangkan. Itu orang pintar namanya, orang pintar. Orang yang berusaha menjadi orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Caranya gampang, yaitu hanya salawat saja. Sudah hanya salawat dapat kemuliaan. Orang yang paling dekat, gitu ya, yang paling dekat kedudukannya dengan beliau dari kiamat siapa? Gitu ya, orang yang paling banyak salawat kepada saya lah. Hendaknya kita begitu. Kedudukan kita mulia di hadapan beliau nanti di akhirat, karena kita waktu di dunia meletakkan beliau di kedudukan yang mulia dalam diri kita. Buktinya mengucapkan salawat, buktinya menjalankan sunnahnya. Kalau kita kepingin mulia dalam Allah Ta'ala, muliakanlah Allah Ta'ala dalam diri kita. Begitu caranya. Salah satu di antara caranya adalah dengan memahami bahwa bersedekah itu merupakan jalan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Yang mengantarkan orang kepada kita itu Allah Ta'ala. Yang mengantarkan orang itu minta pada kita itu Allah Ta'ala. Yang mengantarkan orang itu minta kepada kita itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ngirim. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mau memberi yang lebih banyak. Begitu ya. Karena Allah Ta'ala mau memberi, Allah Ta'ala ngirim itu kepada kita. Daripada kita diserempet sepeda motor, begitu ya, dan lain sebagainya yang sudah kita pahami semuanya, segala macam musibah. Hanya dengan kita bersedekah di rahmat Allah Ta'ala, selamat dari segala musibah. Begitu ya. Jangan sampai kita itu hidup tidak mengerti bahwa rahmatnya Allah Ta'ala itu luas. Tidak ngerti kita. Bukti kalau kita itu tidak ngerti bahwa rahmatnya Allah Ta'ala itu luas, kita membiarkan diri kita dalam segala kesulitan. Bagaimana ini? Gitu ya. Katanya rahmatnya Allah Ta'ala itu luas. Kok saya selalu dalam kesulitan? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita tidak punya tabungan kebaikan. Gitu ya. Karena kita tidak punya tabungan kebaikan, sama dengan kita masuk toko, uangnya kurang. Loh, ini kok mahal ya? Ini kok mahal? Lah, uang Anda berapa? Uang saya sekian. Ya tidak bisa lah. Kalau orang itu uangnya banyak bisa. Lah, bisa membeli dia. Kalau orang di dunia punya banyak kebaikan, jangan khawatir. Allah Ta'ala memberikan kemudahan yang membuat kita mau enggak kita dibalik. Kita meminta dan orang adalah memberi. Mau enggak kita? Begitu kita melihat ada orang minta, alhamdulillah, bukan saya yang minta. Andaikan saya yang minta bagaimana? Begitu ya, alhamdulillah bukan saya yang minta. Loh, itu contohnya. Kalau kita nyambangi orang sakit, ada doanya. Alhamdulillah alladzi afani mabtalak. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menguji engkau. Mimma afani. Alhamdulillah alladzi afani mimma abtalak. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyelamatkan saya dari apa yang menyebabkan kamu menderita, yaitu sakit. Gitu ya. Saya kan, kenapa orang itu sakit? Ya karena dosa. Saya juga punya dosa yang sama. Kenapa dia sakit dan saya tidak? Wa fadhlani ala katsirin khalaqat tafdila. Dan yang melebihkan saya dari yang lainnya. Begitu. Gitu ya. Mesti ngerti kita. Kita tuh mesti ngerti bahwa kita tuh sudah dikasih nikmat dan masih perlu kenikmatan. Mesti ngerti bahwa kita tuh sudah dikasih nikmat, yaitu iman, kesehatan dan sebagainya, dan masih perlu tambahan. Mesti ngerti. Kalau kita itu tidak ngerti bahwa kita itu dikasih nikmat yang kita terima tidak ada gunanya. Tidak ngerti kita. Karena kita tidak ngerti. Begitu ya. Karena kita tidak mengerti nikmatnya sehat, gitu ya, nikmatnya sehat dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nikmatani maghbunun an katsirin nas, dua nikmat yang manusia semuanya lalai, kebanyakan manusia lalai. Apa? As-sihah wal farah, sehat dan waktu luang. Tidak ngerti dia. Waktu luang dia pakai itu duduk, gitu ya, membicarakan sana sini, melupakan Allah Ta'ala. Padahal itu kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran, gitu ya, membaca Al-Quran. Kalau kita itu kepingin ngerti tajwid, dengarkan orang yang baca Qurannya benar. Kalau kita kepingin tajwid, gitu ya, dengarkan orang yang baca Al-Qurannya benar.
Begitu ya. Kalau kita tuh kepingin membaca Al-Quran dengan benar, dengarkan orang yang baca Al-Quran itu benar. Perhatikan bagaimana suaranya imam dalam Masjidil Haram, bagaimana bibirnya tuh kita lihat. Oh begitu tuh. Lah kita lihat bagaimana mereka membaca itu, kita dengarkan, kita lihat supaya kalau kita baca Al-Quran benar, begitu tuh. Gampang. Begitu. Supaya kita baca Al-Quran itu benar. Itu ada pahalanya, belum membacanya, belum memahaminya, belum mengerjakan isinya lah. Begitu. Itu orang pintar, orang yang menggunakan umurnya untuk jadi pahala. Itu orang pintar namanya. Jangan kita menyanyiakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Famathalu kamathali Safwan. Perumpamaan orang seperti itu seperti batu, alaihi turab, ada pasirnya. Fa asabahu wabil, diturun padanya hujan yang deras. Fatarukahu solda, berhilang. Begitu ya, hilang dengan sekejap apa yang sudah dia kerjakan. Bayangkan, dalam sekejap hilang apa yang sudah dia kerjakan. Perbuatan baik lah itu, tapi riya. Tapi perbuatan itu riya lah, gitu ya. Padahal apa yang dikerjakan itu baik. Gitu ya. Nabi SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang saya khawatirkan dari kalian itu adalah syirik, gitu ya, syirik yang kecil, asyirik al-asghar. Apa itu? Apa syirik al-asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Itu syirik yang kecil. Yaqulullahu lahum yaumil qiyamah yauma yujazi al-ibad bi amalihim. Hari di mana Allah Taala akan membalas manusia dengan amalannya. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Silakan kalian minta kepada orang yang dulu kalian riya kepadanya. Hal tajiduna indahum jaza, apa ada balasannya? Orang yang berbuat karena orang lain itu sebenarnya orang yang tidak bisa merasakan hebatnya Allah Ta'ala. Kalau dalam hati kita itu masih ada keinginan dipuji oleh orang, itu berarti kita itu masih belum merasakan hebatnya Allah Ta'ala. Sehingga ya saya memberi orang-orang yang kira-kira membalas kebaikan pada saya, yang menguntungkan saya. Kalau orang itu menguntungkan saya, ya saya beri dia. Kalau tidak menguntungkan, jadi dia, Allah Ta'ala katakan, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Dia berbuat karena balasan dari manusia. Dipuji. Seberapa sih coba? Pujian itu seberapa sih kira-kira? Apakah kalau kira-kira misalnya kalau kita dipuji orang terus tidak sakit misalnya begini, kita waktu sakit lalu ada orang datang, gitu ya, muji-muji kita misalnya. Nah, kira-kira sembuh apa enggak kita tuh? Ya tetap tidak sembuh. Nah, uang yang mesti buat sedekah beli obat, bayar rumah sakit, bayar dokter, bayar obat, selesai. Gitu ya. Coba dulu sebelum sakit disedekahkan. Tidak enak sedekah itu, tidak enak. Tidak usah kita menipu diri kita. Tidak enak sedekah itu. Tapi lebih enak lagi kalau kena musibah. Gitu ya. Jadi kalau kita sedekah ini semoga Allah Ta'ala menyelamatkan saya dari segala musibah loh, begitu. Nah, saya kasih contoh. Misalnya di surat Al-Kahfi, gitu ya. Waktu Nabi Khidir waktu menegakkan tembok. Nah, begitu ya. Ini apa kata beliau? Gitu ya, tahtahuma kanzul lahuma. Nah, di bawah tembok itu ada harta. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Nah,
Sehingga jangankan harta di atas, harta di bawah bisa sampai pada anaknya. Nah, jadi begitu barokahnya harta itu, jangankan yang di atas tanah berupa aset, yang di bawah tanah masih bisa merasakan. Nah, kalau sudah tidak barokah, jangankan yang di bawah tanah, di atas sudah ramai, baku hantam, berkelahi rebutan harta waris. Nah, bukannya tambah baik, hubungan mereka baik, tapi mereka baku hantam. Begitu ya, karena tidak barokah harta tadi. Kalau barokah, jangan yang di atas, di bawah tanah barokah. Semoga anak ini nanti kalau sudah besar, mereka merobohkan rumah ini, membongkar rumah ini, ada harta di bawahnya lah ya. Semoga nanti mereka kalau sudah besar, tentunya rumah mereka sudah tidak layak lagi ditempati, lalu mereka mau membangunnya dengan biaya terbatas, ada uang bawah tanah. Nah, ada uang bawah tanah. Bawah tanah ada uang. Nah, begitu ya. Itu bayangkan, di dunia sudah kelihatan hasilnya, apalagi nanti di akhirat. Nah, apalagi di akhirat. Nah, gitu ya. Itulah yang terjadi. Jangan sampai kita di dunia berbuat karena manusia, akhirnya apa yang terjadi tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Ada sebuah contoh gitu ya, mengenai tiga orang yang di hari kiamat nanti ditanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang itu gitu ya, Nabi bersabda, Innallaha idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal ibad liyaqdiya bainahum. Allah Ta'ala turun di hari kiamat untuk memutuskan semua urusan semua manusia. Wa kullu ummatin jathiyah, semua manusia itu jathiyah, berdiri pada lututnya. Fa awwalu ma man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an. Orang hafal Quran. Wa rajulun qutila fi sabilillah, orang yang mati syahid. Wa rajulun katsirul mal, orang yang punya harta. Lalu kepada yang hafal Quran ditanya, ya, alam mu'allimkah ma anzaltu ala rasulih. Nah, kan kamu sudah saya ajari, kata Allah Ta'ala, apa yang saya turunkan pada Rasul, pada Nabi, urusan saya. Benar ya Allah. Lalu apa yang kamu kerjakan terhadap apa yang kamu ketahui? Kuntu aqumu bi anna al-lail wa anna an-nahar. Oh, saya kerjakan gitu ya, malam dan siang. Allah telah mengatakan kadzabta, bohong. Dan malaikat juga berkata kadzabta. Nah, gitu ya. Allah berkata bal aratta ayyuqal fulan qari faqad qila dzalik. Kamu berbuat begitu supaya dikatakan fulan qari, hafal Quran orang ini, yang sudah dikatakan. Nah, begitu ya, hati-hati loh ya. Itu jebakan itu. Itu indikator. Kalau ada orang yang memuji kita terhadap apa yang kita miliki, ini jangan-jangan saya itu tidak niat karena Allah Ta'ala barangkali. Kok ada orang muji, ini bahaya ini. Ini indikator. Begitu ya. Orang hafal Quran, begitu ya. Tidak semua orang ya bisa punya keinginan membaca Al-Quran. Tidak semua orang. Orang ini membaca dan menghafalkannya. Allah telah mengatakan kamu bohong. Kamu berbuat begitu agar dikatakan kamu seorang yang hafal, kan sudah dikatakan. Baik. Allah Ta'ala katakan lalu didatangkan orang yang punya harta. Allah Ta'ala mengatakan alam wasi' alaika hatta lam ada'aka tahtaj ila had. Kan kamu sudah saya luaskan hartamu sampai kamu tidak butuh kepada siapapun. Nah, bala ya Rabb, benar ya Allah. Fama amilta fima ataitu. Belum mengerjakan dengan saya yang sudah saya berikan. Oh, kuntu asil rahim wa tasaddaq. Saya menyambung silaturahmi dan sedekah. Nah, artinya dia berbuat loh ya. Dia berbuat, dapat harta dan dia berbuat. Allah telah mengatakan kadzabta, kamu berbohong. Wa taqulul malaika kadzabta. Malaikat juga berkata kamu bohong. Allah Ta'ala berkata bal aratta ayyuqal fulan jawad. Kamu berbuat begitu supaya dikatakan fulan jawad. Nah, seorang yang karim, dermawan. Faqad qila, sudah dikatakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Didatangkan orang yang mati fi sabilillah. Fa bimadza qutilta? Kamu kenapa kok mati syahid? Ya Rabb, amarta bil jihad fi sabilik. Ya Allah, kamu perintahkan saya untuk jihad di jalanmu. Fa qataltu hatta qutiltu. Saya jihad sampai saya mati.
Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Malaikat juga berkata kamu bohong. Allah Ta'ala berkata bal arata ayyuqal fulan jari. Kamu belum tentu supaya dikatakan orang itu pemberani. Faqad qila. Dan sudah dikatakan. Summa dharaba Rasulullah SAW ala rukbatai. Kemudian Rasulullah SAW memukul dua lutut saya dan berkata ya Aba Hurairah wa Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqin tusa'ad bihimun nar yaumil qiyamah. 3 orang itu orang yang pertama kali merasakan azab neraka di hari kiamat. Kenapa? Dari begitu murkanya Allah Ta'ala kalau seseorang itu berbuat tidak karena mencari keriduannya. Allah Ta'ala itu murka loh ya. Kalau kita itu tidak memuliakannya, hati-hati. Ini perlu kita camkan dalam diri kita. Kalau kita itu kepingin mulia, hendaknya kita memuliakan Allah Ta'ala. Begitu ya. Jangan sampai kita lalu berkeinginan dimuliakan oleh manusia. Siapa? Manusia itu yang bagaimana? Makhluk itu yang bagaimana? Begitu ya. Divaksin semua kok minta dimuliakan. Kita tuh divaksin semua. Begitu ya. Artinya kita tuh rentan. Kita tuh divaksin semua, artinya kita tuh rentan dengan penyakit. Begitu ya. Kita tuh rentan dengan penyakit. Lalu kita mengharapkan. Begitu. Apa ada orang yang bisa menjamin kamu saya jamin tidak sakit? Ada? Tidak ada. Begitu ya. Apa ada orang gitu ya. Ini perlu dicari orang ini yang bisa menjamin kalau itu tidak sakit. Tidak ada. Tidak ada, apalagi lebih dari itu. Tidak ada. Begitu, tidak ada. Dokter saja tidak akan menjamin kalau kamu minum obat ini kamu sembuh. Tidak, kembali ya. Begitu ya, kamu kembali ya. Tidak mungkin kembali mbak bola begini. Saya sudah main bola sekarang. Ya tidak mungkin. Kembali dokter tidak cocok obatnya, ganti. Begitu ya, ini berkali-kali. Begitu ya, artinya dia pun tidak menjamin. Kalau kita sehat, apalagi kita minta lebih dari itu, tidak bisa. Yang bisa menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu hanya Allah Ta'ala. Karena dia memiliki segala keagungan. Selanjutkan, Allah ngasih perumpamaan lagi. Ya, pada ayat 2, 6, 5. Saya baca lagi. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu. Mereka tidak bisa berbuat apa terhadap apa yang mereka kerjakan. Sudah hilang. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk orang yang kafir. Loh, bagaimana mereka kafir? Mereka itu orang yang beriman. Mereka itu orang yang beriman, kok Allah telah mengatakan kafir. Mereka itu orang yang tidak syukur, bukan tidak sholat, tidak syukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Kan mestinya diberi kemampuan menghafal Quran, diberi kemampuan untuk mati fisabilillah, untuk kepingin berangkat, bukan mati, untuk berangkat, untuk mencari ilmu, untuk infak. Begitu dia punya keinginan, alhamdulillah ya. Saya ini bisa baca Al-Quran, ini suatu kenikmatan. Alhamdulillah saya Allah Ta'ala diberi harta bisa sedekah. Alhamdulillah saya punya keinginan membela Allah Ta'ala. Begitu kita itu menyadari bahwa keinginan kita, kemampuan kita untuk membela Allah Ta'ala itu suatu kebaikan, kita sadar itu suatu kenikmatan. Tapi karena kita tidak menyadari, hendak saya biasa saja, saya biasa saja. Dia tidak menyadari bahwa itu nikmat. Apa yang terjadi? Dia tidak mulia. Karena tidak mulia, karena dia tidak mulia dengan itu, dia cari kemuliaan. Kalau seseorang itu tidak merasa mulia terhadap apa yang dia miliki, dia cari kemuliaan. Karena dia tidak merasa mulia. Kalau dia, gampangnya misalnya begini, kita ke dokter misalnya, periksa, tidak sakit, loh dokter, saya ini minta dikasih obat, loh, Anda tidak sakit, ya tapi saya dikasih obat. Kenapa? Karena saya perlu surat dokter. Resepnya sekali. Untuk apa ya? Jangan tanya. Ada maksudnya. Mungkin mau cuti, mau tidur, mau apa lah. Jadi dia sehat, minta dianggap sakit. Begitu ya. Orang dia begitu. Dia mulia, tapi karena dia tidak memahami, menyadari, mengerti nikmat itu, dia cari kenikmatan dari orang makhluk yang tidak ikut ngasih nikmat.
nikmat membela Allah Ta'ala, nikmat membaca Al-Quran, nikmat bisa infak, tidak dia sadari. Jadi dia minta kemuliaan dari mereka yang tidak ngasih nikmat. Kalau dia sadar nikmat dari Allah Ta'ala, berterima kasih, alhamdulillah saya bisa sedekah, saya bisa membela Allah Ta'ala, saya bisa membaca Al-Quran, merasa mulia. Buat apa saya minta kemuliaan dari makhluk? Begitu ya, buat apa saya minta kemuliaan dari makhluk? Begitu ya. Baik. Saya lanjutkan. Wa mathalul ladzina ayat 265 wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillah. Nah, ini contoh mereka yang infak harta mereka mardatillah, ingin mencari keridhaan Allah Ta'ala, wa tatsbitan min anfusihim, karena ada keinginan gitu ya, untuk menguatkan, nah, gitu ya, untuk menunjukkan kekuatan dari diri mereka, tatsbit, nah, gitu ya, untuk tujuan mengokohkan, menunjukkan kekuatan dirinya. Nah, saya bisa infak, nah, saya bisa infak, gitu ya, menunjukkan kepada dirinya, bukan fi anfusihim, bukan, gitu, bukan fi anfusihim, tidak, min anfusihim. Kalau fi anfusihim lain lagi, gitu ya, dia meyakinkan dirinya, tidak, ini min anfusihim, untuk menunjukkan bahwa dia gitu, mampu, lah, gitu, karena dia mampu, lah, min anfusihim, lah, begitu, karena saya mampu, saya lah. Saya menunjukkan saya bisa infak. Nah, begitu ya. Kamatsali jannah birabwah, seperti ada sebuah kebun birabwah di tempat yang agak tinggi. Asaba wabil, turun hujan yang banyak. Fa'atat ukula dhi'fain, menghasilkan tanaman 2 kali lipat. Gitu ya. Bayangkan, ada kebun yang kalau turun hujan bukan menghasilkan saja, menghasilkan 2 kali lipat. Fa illam yuzibha wabil, kalau tidak turun hujan yang banyak, fatal, meskipun gerimis hasilnya 2 kali lipat. Meskipun gerimis 2 kali lipat. Begitu, meskipun gerimis 2 kali lipat. Kenapa? Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu bukan apa yang masuk saja, apa yang keluar. Kalau yang masuk banyak, yang keluar sedikit, ya tidak bisa. Hujannya, tanahnya luas, pohonnya banyak, buahnya cuma 1 kilo. Loh, ini bagaimana? 1 hektar loh ini tanah pohonnya, areanya 1 hektar, pohonnya tidak tahu berapa jumlahnya, mestinya sekian ton, ini 1 kilo. Nah, bukan infak namanya itu bukan panen namanya. Nah, gitu ya. Tapi kalau gitu ya, meskipun, nah ini yang aneh, meskipun gerimis, ternyata pohon itu bisa mengeluarkan buah yang jumlahnya sama. Nah, orang beriman itu begitu. Bukan soal apa yang keluar, meskipun sedikit yang dia miliki, keluarnya banyak. Tetap, dulu dia kaya, segitu keluarnya. Ada pandemi, ya segitu keluarnya. Bukan maaf ya, kan ada pandemi, tidak ada, ya loh. Gitu ya, ya divaksin akhirnya, sama-sama. Begitu ya, tidak bisa. Begitu ya, mestinya karena ada, ya tetap lah. Gitu ya, tetap mengeluarkan. Gitu ya, meskipun ada apa, ini ya, sekarang gitu ya, pasar sepi loh. Anda ini toko Anda di Ukraina apalah. Begitu ya. Toko saya itu di Ukraina barangkali. Tokonya di sini kok pasar sepi ya. Begitu ya. Ada apa? Sudah sedekah seperti biasanya gitu ya. Apa terbakar ya, tidak lah, ya sudah. Terima, berikan sebagaimana biasanya kita memberi. Nah, gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wallahu bima ta'maluna basir. Hati-hati loh ya. Allah Ta'ala itu basir. Allah Ta'ala itu melihat apa yang kita kerjakan. Nah, Allah Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan. Hendaknya kita berbuat untuk mencari keridhaannya. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.